Halo Libra, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, my name is Maha. Aku akan membacakan ramalan tarot untuk zodiak Libra, Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi kalau kamu nanya itu apa, itu adalah birth chart. Setiap orang punya birth chart masing-masing, kecocokan sama birth chartnya juga beda-beda. Jadi kamu coba cek tadi Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Kalau kamu nggak baca Vedic juga nggak apa-apa. Yang penting Sun, Moon, Rising, Venus. Dan di situ kamu tahu. Jadi kalau Venus itu bacain tentang perekonomian, keuangan, dan percintaan. Kalau misalnya soalnya secara personal ya, itu kalau aku sendiri aku pasti baca major three itu, ketiga besar itu, Sun, Moon, Rising aku. Atau kadang-kadang aku cuma baca Venus sama baca Moon aku kalau ngomongin soal percintaan. Jadi ini aku bacain tentang peruntungan kamu di 2022. Jadi ini readingan tentang zodiak untuk 1 tahun di 2022 tuh ada apa. Aku bacain major energinya. Aku nanti bacain tentang zodiak, tentang love life, lalu tentang keuangan dan karir. Okay, Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. I'm listening my ghosts. I can speak the truth, give information and protection to see through people who have Libra in their chart. Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising for Libra. Tell me about Libra major energy in 2022. Give me 5 cards, dear Spirit Guide. Thank you. Ada the Knight of Wands, the Ace of Cups, the Queen of Pentacles, ada the Strength. Maunya keluarnya segitu. Oke. Major energi kamu, aku ngeliat di sini ada the strength. Kamu akan lebih kuat lagi, lebih nyaman lagi, lebih stabil lagi, terutama di finansial. Ini oke untuk kalian yang punya usaha. Finansial kamu akan semakin membaik. Terus di sini usaha kamu juga akan semakin oke karena kamu punya akhirnya kayak punya tahu cara celahnya untuk kesuksesan. Terus dari sini aku juga lihat ada sebuah perjalanan, ada new love, ada cinta baru. Karena dari Ace of Cups itu of course itu ngomongin soal percintaan. Terus dari sini aku melihat ada pelajaran, ada juga ini gini. Ada yang ingin belajar lagi dalam kehidupan. Kamu menambah skill kamu untuk belajar. Kamu menambah menambah skill dengan belajar, Terus di sini ada yang mau sekolah lagi secara akademik atau juga ini ikut kelas-kelas. Kalau dari sini aku ngeliatnya kamu belajar untuk benar-benar bisa gimana caranya aku memahami sesuatu hal dari orang lain. Jadi merendahkan ego. Dari sini aku ngeliatnya ada sebuah keberhasilan di ranah percintaan. Karena di sini kamu akan lebih kuat lagi, lebih nyaman lagi. Energi kamu tuh kayak banyak. Cuman kamu saving. Aku nggak akan tahu kenapa kamu saving energi kamu nggak meluap-meluap. Jadi di sini kan awalnya memang ada emosional yang tidak terkendali. Ini bisa datang dari pertama ego kita, ekspektasi kita. Sorry, aku minum dulu. Ada juga yang karena memang aku ngelihatnya ini lebih seperti keputusan yang diambil karena reckless, karena ceroboh, karena gerasa-gerusuk gitu. Ini ada pelajaran untuk belajar sabar. Terus di pertengahan tahun aku ngelihat kamu bakal lebih bisa mengkontrol itu semua. Terus di sini I don't see much ya. Memang yang lebih strong adalah si Ace of Cups ini.
cinta yang baru. Kamu meluapkan cinta kamu ke orang-orang sekitar, akhirnya mendapatkan reward dari alam semesta, yaitu diberikan sosok orang untuk memberikan kamu cinta. Dari The Strength sendiri, balik lagi aku ke Strength, cuman yang jelas adalah kamu akan menemukan seseorang yang equal, sama powerfulnya sama kamu. Cuman akhirnya kayak kamu tahu role masing-masing. Ada kesuksesan, tapi ini diraihnya memang harus belajar dulu ya. Aku bakal konfirmasi tentang love life kamu. Dear Spirit Guides, Angel Divine Power, what like God in us. I'm listening my ghost so can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who have Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Tell me about Libra love life. Ada the lovers yang aku bilang nih, ada pertemuan sama seseorang yang equalnya, powernya equal, sama besar, cintanya sama besar, ini ke supportnya sama besar. Dari the lovers sendiri kan biasanya lovers itu ngomongin soal choices ya. Cuman kalau di tarot deck ini, loversnya itu kayak menyatukan elemen masing-masing. Jadi kalau menyatukan elemen masing-masing, kalau kamu lihat di sini ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Contohnya, akhirnya kan disatuin toh. Jadi create something new lah. Saat kamu bersatu, di sini bisa ada yang partnership, base-nya juga dari bisnis, tapi juga hati-hati ya kalau jalan sama bisnis. Cuman di sini ada juga yang memang dia akan banyak memberikan kamu support. Kamu juga seperti itu. Jadi di sini memang ada sebuah pertemuan yang terorkestra sama alam semesta. Ada the Nine of Wands, ada the Empress. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang feminine, di sini kalian bakalan benar-benar jadi ratu banget, jadi raja banget energinya, ratu. Kalau misalnya kalian adalah sosok yang maskulin, kalian akan dealing sama seseorang. Pertama, kamu dekat agak minder pasti sama orang ini, karena everything yang dia punya tuh ada bau-bau kesuksesan. Jadi kalau kamu bakalan lihat ya orang kalau sukses seperti apa, pembawaannya, cara jalannya dan segala macam, ini kelihatan. Nah, dari The Empress sendiri aku ngelihatnya kamu bisa dealing sama Taurus, Gemini, Aquarius, ada juga yang dealing sesama Libra. Cuman aku lihat di sini ada sosok orang yang memang akan memberikan kamu kenyamanan banget. You will feel like a home. Kayak kamu akan ngerasa pulang ke rumah. Dia juga akan seperti itu. Very abundance. Hubungan yang abundance itu kamu tidak akan pernah pusing akan kekurangan. Kekurangan cinta, kekurangan perhatian, kekurangan waktu, kekurangan gairah dan segala macam ini kan selalu ada. Cuman tengah-tengahnya ada the Nine of Wands. Awalnya tadi ada ego, dari kamu ada ego, di sini bisa jadi sebuah tantangan karena membatasi. Kalau Nine of Wands itu seperti kayak membuat pagar untuk diri sendiri. Cuman kamu bakalan kalah. Pagar kamu sama kekuatan cintanya kekuatannya dia bakalan kalah. Jadi mau kamu serapat apapun, pagarnya bakalan tetap runtuh. Aku ngeliat di sini ada sesuatu yang runtuh, yaitu sebuah batasan. Dan di sini aku melihatnya kalian itu berdua tuh bakalan bener-bener ready buat apa? Sesuatu yang kayak misteri. Kehidupan ini kan full of mystery ya. Kamu kayak nggak peduli gitu. Ya udah biarin aja, misteri is misteri. Tidak terlalu dipusingkan untuk hal itu. Cuman kalau aku lihat di sini, The Empress itu di sampingnya kan ada anjing warna putih, di bawahnya ada kucing warna hitam. Itu konsepnya di mana kesetiaan itu datangnya dari ketulusan, tapi tetap dibarengin sama ketulusan yang murni, suci, dibarengin sama sesuatu yang ada gairahnya, ada nakal-nakal dikit gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada, kalau kalian planning untuk having a baby, ini kemungkinan ada ya konsep dimana kamu akan mengandung atau dianya akan mengandung. Tapi ini kalau untuk planning untuk memiliki anak. Cuman kalau kamu gak planning, ini berarti ada sesuatu yang akan dilahirkan dari cinta kalian berdua. Dilahirkan tuh bukan, kadang-kadang bukan secara harfiah anak ya, tapi contoh kalau kamu bangun bisnis berdua, ini kan sesuatu yang kalian rilis. Power couple gitu. Aku bakalan konfirmasi lagi
tentang apa yang akan terjadi pada percintaan Libra. Ada The Justice sama Four of Cups. Oke, ini hati-hati sama peluang-peluang yang diberikan karena terlalu fokus sama apa yang kita mau. Ini tuh kadang-kadang gini. Biasa, ego. Kita ngomongin ego lagi. Ego kamu maunya tuh A, B, C, D, E. Sementara Tuhan mendatangkan seseorang membawa X, Y, Z gitu. Jadi kunci untuk kebahagiaan bukan dipandang dari apa yang sesuai sama apa yang kita mau. Kamu tidak akan pernah puas kalau kayak gitu. Karena yang kita mau nanti setiap hari bakalan berkembang gak sih? Contoh, kamu berada di dalam lingkup yang dimana it's all about material things atau sesuatu dinilai dari apa yang kamu lihat di sosial media atau di masyarakat. Every day, setiap hari itu bakal selalu berubah. Akan selalu ada konsep dimana di atas langit ada langit. Jadi akan selalu ada yang lebih, ada yang lebih. Entah itu cara cintanya, segala macam. Sekarang nih lagi zamannya couple yang seperti ini, nanti besok akan berubah lagi, Kalau kamu ngikutin itu, tidak membuat kebahagiaan kamu sendiri, itu jatuhnya kamu tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah ada orang yang akan menyesuaikan sama apa yang kamu inginkan. Hari ini kamu cari perfect, datang yang perfect, besok ada yang ternyata di sana, di luar sana yang lebih perfect lagi. Itu tidak akan pernah nemu di situ, karena kita terlalu fokus sama apa yang kita mau. Itu jatuhnya juga bisa jadi obsession. Be careful sama hal-hal itu yang kamu punya sebenarnya soal banyak rezeki yang hadir ke kamu, tapi karena kamu tidak bisa menyelesaikan jenuh kamu sendiri, kamu berharap sama orang lain harus bisa gimana caranya supaya aku nggak jenuh, tapi itu tanggung jawab kamu. Konsepnya kayak gitu, itu nggak bakal bisa kayak gitu. So di sini juga harus ada taking and giving. Justice itu ngomongin soal balance. Kamu nggak bisa semuanya putih, pasti harus ada hitamnya untuk bisa balance. Konsep untuk percintaan juga seperti itu. Untuk semuanya jadi adil dan rata, itu tidak ada hubungan tuh yang nggak ada cekcoknya. Hubungan itu nggak ada keselnya. Gitu. Aku mau hubungan yang happy terus, nggak ada berantem, nggak ada kesel, nggak ada kecewa dan segala macam. Itu selalu akan ada. Nah itu pelajaran yang harus diterima. Kamu nggak bisa lari dari situ. Kalau lari terus-terusan, balik lagi, kamu tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah menemukan sosok orang yang perfect fit untuk diri kamu. Dari Justice, di sini ada sebuah keadilan yang menanti di luar sana. Kalau kamu lihat dari The Lovers tuh tiranya warna ungu. Di sini juga ada warna ungu. Jadi ini anything to do with purple itu biasanya berhubungan sama hal-hal yang serius, hal-hal yang lebih romansnya lebih deep lagi. Karena romance yang gak deep tuh kayak gini. Contohnya aku punya puppy love nih, kayak kesem-sem crushing itu kayak cuma crushing. Cuman kalau yang lebih deep lagi, ini akan membangkitkan kamu secara supranatural kamu atau secara spiritual kamu. Jadi ini ada sesuatu yang di belakang sana yang kamu tidak lihat, ada yang sedang terjadi gitu. Contohnya adalah kebangkitan spiritual untuk salah satu dari kalian. So panjang. Aku bakal lihat lagi. Tell me about Libra love life. Ya aku bilang kamu bisa dulu sama sesama Libra. Justice. Oke, di sini ada Four of Swords. Ini kan soal kejenuhan juga ya. Kayak kamu lihat gak sih? Ini kayak menunggu, diem aja sampai tumbuh ada sarang sarang laba-laba. Konsepnya sama. Jika kamu tidak memberikan cinta ke dalam diri kamu sendiri, itu isi hati kamu bagaikan ada sarang laba-labanya. Jadi dari diri kamu sendiri yang harus bisa membahagiakan itu, bersihkan itu apapun. Kejenuhan kamu yang kamu punya juga itu tanggung jawab diri sendiri.
Ini konsepnya untuk yang single, kalian terlalu lama single. Jadi it's time. Ini udah waktunya Kak bergerak. Oke? Aku bakalan lihat tentang your financial situation, tapi sebelumnya aku bakalan lihat pesan dari Oracle Card untuk love life kamu. New love, a new person has a romantic feeling. Nanti akan ada orang baru, yang aku bilang cinta baru. Sama aja kayak orang baru yang hadir dalam hidup kamu. Itu bagaikan yang datang tuh apa ya, satu orang, tapi rasanya kayak Cupidnya ratusan. Kayak terpanah oleh panahnya Cupid tuh ratusan rasanya. This could be the one if already met the romantic pattern you seek. Jadi kamu juga akan ada yang baru ketemu, ada yang akan ketemu dalam waktu dekat, dan di sini adalah the one for you. Seseorang yang memang Tuhan itu mentakdirkan orang ini hadir dalam hidup kamu. So, this is your love reading. Aku bakalan move ke financial and career situation for Libra. Ada the Nine of Wands, your career, Libra, career, finance, and financial situation. Ini 3 card. Ada the Emperor. Well, kamu bakalan ruling something sih. Kalau misalnya yang tadi aku bilang, ini kalau kamu adalah seseorang yang berusaha, punya usaha sendiri, kamu bakal lebih kokoh lagi. Di sini kalau kamu lihat nih kan, the Emperor di sini adalah pohon yang ada akarnya. Istilahnya apapun yang kamu bangun, entah itu pamor, entah itu kedudukan, entah itu apapun ya, ini akan lebih kuat lagi. Terus kalau aku lihat di sini bakalan feeling safe sih. Di karir kamu bakalan safe banget. Cuman memang ini harus dijalanin dengan the Nine of Wands itu aku babak belur dulu sebelum aku mendapatkan kenyamanan. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Di sini ada the Two of Swords. Ini konsepnya adalah, aduh aku bingung aku mau ngelakuin apa. Karena ada 2 hal sekaligus yang kamu bisa lakuin. Dari Two of Swords sendiri sebenarnya ini ada tantangannya. Untuk apapun kesuksesan itu kita dikasih ujian. Nah, untuk beberapa dari kalian ujiannya adalah ujian untuk kayak, aku jalan ke sini kok jalannya buntu ya, jadi terus belok. Ada, pokoknya alam semesta itu gini, jika kamu berada di jalan yang tidak benar, di situ kamu akan dihalangi oleh sesuatu agar kamu geser ke jalan yang benar. Ini ada hal seperti itu. Kamu akan banyak mengkoleksi experience. Kalau di karir, balik lagi, kalau The Emperor, aku sih ngeliatnya memang bakalan mandiri, finansial juga akan mandiri, bakalan bisa berdiri tegak. Dari Queen of Wands sendiri, kamu punya ambisi untuk meraih apapun yang kamu mau. Cuman, balik lagi, kalau kita ngomongin ambisi, pasti selalu ada yang dikorbankan. Kamu harus pikir-pikir lagi, apakah yang kamu korbanin di ambisi kamu adalah hal yang sepadan atau tidak. Gitu. Kalau sepadan, it's okay. Contoh, sepadan tuh beda-beda ya setiap orang. Contoh, yang biasanya kamu nongkrong-nongkrong gak jelas, akhirnya kamu meluapkan waktu nongkrong kamu untuk kerja. Itu kan ada sebuah hal yang kamu korbanin, yaitu waktu dengan teman-teman. Contohnya seperti itu. Career and financial situation for Libra, dari Five of Pentacles sendiri, ini hati-hati sama boros ya, sama pengeluaran. Karena kalau enggak ini bisa 2. Karena di sini yang nonton kan banyak. Bisa kamu yang akan mendapatkan apa ya, kayak gini loh, tindakan balik lagi, keputusan-keputusan yang reckless itu hati-hati, keputusan-keputusan yang ceroboh itu hati-hati. Nanti kalau enggak, ya kamu bakalan keluarin uang lebih banyak, saving kamu juga bakalan kekuras. Untuk beberapa dari kalian juga malah ada yang akan diberikan financial support
Tapi ada juga yang sebaliknya. Ini waktunya kamu karena punya finansial yang banyak, waktunya kamu untuk memberi. Karena konsepnya adalah saat kamu punya uang yang banyak dari hasil jerih payah kamu, di situ juga ada rezeki orang lain. Dimana itu tuh dalam arti gini, kamu tidak akan pernah ngerasa kurang kok kalau kamu membantu orang lain. Kamu tidak akan pernah ngerasa minus kalau misalnya kamu ngeluarin uang untuk membantu. Itu konsepnya seperti itu. So, di sini ada the King of Wands, Queen of Wands sama King of Wands. Ini kalau misalnya saran aku, kalau kamu punya bisnis, cari partner yang memang layaknya partnership. Ini jangan langsung terbuai oleh cinta-cintaan. Terus juga kalau misalnya ini kalian kerja di kantoran, kalian akan mendapatkan kayak atasan yang memberikan kamu arahan. Jadi kamu bakal lebih kuat lagi. Kalau kamu lihat di sini kan Emperor nih. Emperor itu kan kayu. Ini elemennya kayu. Jadi istilahnya untuk pegangan hidup kamu bisa mendapatkan dari mentor gitu. Kamu akan menemukan mentor untuk karir. Secara finansially sebenarnya mandiri tadi aku bilang. Cuman kekurangan dari The Queen of Wands sama King of Wands itu very flashy, very mau segalanya branded atau stylish iya, cuman kayak kadang-kadang mengeluarkan uang yang seharusnya nggak dikeluarin untuk hal itu. Ini be careful sama pengeluaran, oke? Aku bakalan lihat message from your spirit guide, message for Libra. Buat 2020. Ada the Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Ini udah saatnya kamu mengeluarkan apa bakat kamu. Jadi kamu tunjukin ke dunia bakat kamu tuh apa. Horus, cosmic getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous change are occurring. Ini apapun yang kamu lakukan, otak kita itu bagaikan magic, kayak ada sesuatu yang ajaib di otak kita, dimana saat kita memikirkan sesuatu dengan afirmasi, dengan visualisasi, itu bisa akan terjadi. Jadi apapun negative thinking itu juga bisa terjadi. Nah makanya kita harus bisa balancing negative thinking, ego, amarah, emosional dan segala macam harus bisa dikontrol agar apa yang kamu visualisasikan atau apa yang kamu manifestasikan itu sesuatu yang memang baik untuk diri kamu. Message for Libra. Ada show the world the real you, yang ini konfirmasi kalau kamu juga udah harus mulai nunjukin diri kamu sebenarnya siapa, bakat kamu seperti apa, sama meditate and contemplate. Ini banyakin meditasi. Terus dari conscious conclusion are within reach. Jadi apapun kebingungan kamu nanti akan ada solusinya. Oke, kurasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kalian mau personal reading, silahkan booknya, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Thank you for watching. See you in the next reading. Bye.